Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-14 di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Object Oriented Programming yang kedua. Jadi lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita udah bisa menjelaskan konsep dan memahami konsep tentang Object Oriented Programming. Yang pertama yaitu tentang kelas ya. Bagaimana cara kita menentukan kelas, membuat kelas, dan menentukan objek daripada kelasnya hingga parameter daripada kelasnya. Kemudian di sini kita akan memahami konsep OOP yang lain dengan memahami beberapa sintaks dan alur daripada OOP yang lain. Nah, sebenarnya OOP ini itu adalah turunan dari OOP kelas. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami dulu apa itu kelas dan objek di pertemuan sebelumnya sebelum masuk ke pertemuan kali ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak paham di pertemuan sebelumnya tapi udah masuk ke pertemuan kali ini. Saya encourage teman-teman buat tonton lagi di pertemuan ke-13 videonya untuk kemudian kalau udah paham baru lanjut ke pertemuan ke-14 ya. Nah, di pertemuan ke-14 kali ini kita akan membahas tentang spesifik daripada OOP untuk inheritance atau pewarisan. Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang polymorphisme dan overriding hingga penggunaan super untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Nah, terus gimana cara mengimplementasikannya? Nah, kita bahas di pertemuan kali ini ya. Nah, yang pertama-tama kita perlu tahu dulu nih konsep daripada pewarisan atau inheritance. Inheritance tersendiri itu adalah teknik dalam OOP yang memberikan fasilitas untuk menurunkan metode dan atribut dari kelas parent kepada kelas child. Jadi kalau teman-teman punya kategorisasi sebagai hewan ya, kita punya kategorisasi kelas sebagai kelas hewan. Hewan itu kan pasti ada turunannya kan. Turunannya maksud saya adalah apa aja sih objek-objek yang bisa masuk ke dalam kelas hewan ya. Misal dari objek kucing atau mungkin dari objek gajah ya. Itu kan termasuk dari hewan. Makanya objek daripada spesifik hewannya apa itu akan menjadi objek daripada kelas childnya. Jadi nanti kita akan melihat atau pandangan kita itu akan menjadi seperti ada dua kelas ya. Ada dua kelas tapi kelas yang pertama itu adalah sebagai orang tua atau parent dan kelas yang kedua itu adalah turunan dari kelas yang pertama yaitu kelas childnya. Jadi basically kelas parent itu akan direpresentasikan kepada kelas childnya. Jadi kelas yang ada di hewan itu bisa direpresentasikan di kelas gajah gitu. Jadi misal kalau di kelas hewan itu ada inisiasi apa aja yang deskripsi apa aja yang bisa mendeskripsikan suatu hewan ya. Mulai dari namanya atau mungkin warnanya gitu ya. Terus dari turunan daripada inisial hewannya itu nanti diturunkan ke kelas atau hewan secara spesifik. Misal kalau gajah kan biasanya ada tinggi belalainya gitu kan. Terus bagaimana cara suaranya. Nah, nanti kita akan coba lebih lanjut ya, lebih lanjut. Dan inheritance itu bisa macam-macam bentuknya. Ini teman-teman bisa lihat dari simple inheritance. Jadi childnya cuma satu. Nah, kalau yang ini childnya satu tapi parentnya dua gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. Kalau ini childnya dua nih ya. Kalau ini childnya dua tapi kalau yang ini ada berarti kalau pada hierarki manusia ini orang tua, ini anak, ini cucunya berarti ya. Kalau ini anak terus kalau ini orang tua terus anaknya ada dua gitu. Oke, ini adalah konstruksi dari inheritance ya. Yang perlu teman-teman perhatikan yaitu penempatan daripada kelasnya. Ingat kalau Python itu dia akan merunning sesuai dengan urutan daripada penulisan kode ya. Jadi kalau teman-teman nulis kelas parentnya itu di line yang pertama itu pasti dia akan didefinisikan sebagai kelas parent. Kalau kelas parentnya itu ada di bawah kelas child, nah itu akan jadi problem. Jadi kelas parent itu harus ditulis sebelum kelas child. Kelas child itu ditulisnya setelah kelas parents gitu. Nah, parent di sini ini akan menjadi induk daripada kelas childnya. Soalnya nanti objek dari parentnya itu dipanggil lagi nih ya kan. Ininya dipanggil ke sini gitu. Nah, terus apa-apa aja yang ada di kelas parent termasuk fungsinya itu akan menjadi fungsi dari kelas childnya gitu. Jadi kalau misal di sini kan ada orang tua nih ya. Saya bikin variabel namanya orang tua. Dimana orang
tuanya itu diinisiasi dulu nih. Inisiasi parent itu adalah orang tua, umurnya adalah 50. Terus orang tua perkenalan. Nah, sekarang saya bikin satu lagi variabel namanya anak. Nah, si anak itu nggak manggil kelas parent, tapi manggilnya kelas child ya. Maksudnya manggilnya variabel child. Gimana variabel child itu kan udah turunan dari parent. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ya, itu defnya cuma satu nih teman-teman, fungsinya cuma satu kan, fungsi inisial daripada childnya gitu. Nah, ketika saya inisiasi nih, childnya adalah Dede, terus umurnya adalah 12. Kemudian saya ingin menggunakan fungsi perkenalan. Yang perlu teman-teman perhatikan, fungsi dari perkenalan ini yang dipanggil sebagai anak itu tidak ada di dalam kelas child kan. Nah, kenapa di sini bisa manggil? Dan dia bakalan merepresentasikan pencetakan ini, teman-teman. Kenapa bisa manggil? Karena tadi di kelas child itu kita udah inisiasi parent daripada kelas parent yang udah didefinisikan sebelumnya gitu. Jadi semua representasi fungsi yang ada di kelas parent itu akan digunakan juga gitu oleh kelas child. Makanya di sini ada objek anak dot perkenalan ya. Padahal perkenalan itu punyanya si parent gitu. Karena di sini udah kita manggil parent, jadi kelas child juga bakalan bisa mengeksekusi semua fungsi yang ada di kelas parent gitu.